Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Eva Neka Wijaya dengan NPM 2215061128. Hari ini aku mau mendemonstrasikan bagaimana membuat topologi basic switch and device configuration. Jadi kita juga mau mengkonfigurasi setiap perangkat yang kita hubungkan nanti. Nah, di sini sesuai dengan modul yang udah diberikan saat praktikum, jadi kita membutuhkan dua switch dengan dua PC and device. Jadi switch yang kita gunakan itu adalah manakah switchnya? Oh, di sini guys, maaf. 2960. Jadi kita memerlukan switch 2960-nya ada dua. Setelah itu kita mau menggunakan PC and device-nya juga dua, guys. Satu lagi. Nah, udah cakep nih. Kita ganti dulu namanya. Switch ini menjadi switch 1. S1, kemudian di sini menjadi S2. Nah, di sini PC-nya kita ganti jadi PC A. Kemudian yang di sini jadi PC B. Oke, penamaannya udah. Kemudian kita mau menghubungkan antar perangkat nih. Jadi kita mau menghubungkan antar switch. Jadi switch 1 ke switch 2. Kemudian PC A nanti akan dihubungkan ke switch 1. Dan PC B akan dihubungkan ke switch 2. Nah, karena perangkatnya sama di antara switch 1 dan switch 2. Jadi kita menggunakan kabel copper crossover gitu. Jadi di sini itu fast Ethernet 01 dihubungkan ke fast Ethernet 01 juga, sesuai dengan di modul ya guys. Nah, kemudian menghubungkan switch 1 dengan PC A itu menggunakan copper strike through. Jadi menggunakan yang ini. Di sini di modul itu pertama tuh fast Ethernet 06 dulu ke fast Ethernet 0 guys. Nah, setelahnya S2 ke PCB juga sama, tapi di sini pakai fast Ethernet 18 kayak yang di modul, guys. Jangan salah. Kemudian pakai fast Ethernet 0. Nah, udah aman nih. Tunggu dulu ya guys sampai warna hijau. Kemudian harusnya udah aman aja. Wait, aku tunggu dulu sampai warna hijau. Tinggal yang ini belum hijau. Oke lah, berarti kita benerin yang ini dulu aja kali ya. Nah, ini kan, nah ini udah hijau semua guys. Udah aman, udah tersambung dia. Kita mau masuk ke interface-nya. Bukan sini deh, aneh. Sorry. Ke PC A. Jadi kita masuk ke mana ya? Ke interface. Nah, default gateway. Statistik. Nah, salah. Fast Ethernet 0. Nah, ini kan ada tulisan IPv4 address. Nah, di sini itu untuk PCA IP address-nya itu 10 guys. Belakangnya 10 maksudnya. Nah, untuk subnet max-nya itu semuanya sama sih guys. Nah, udah nih. Ya udah, PCA berarti udah kan. Kita close aja. Kemudian yang PCB kita mana ya? Nah, ini interface-nya, kemudian ini IP address-nya itu belakangnya 11. Jangan sampai lupa ya guys. Soalnya kalau kalian lupa, aduh. Gawat prinsip sekalian. Nah, udah. Kita close lagi. Kita pastikan lagi udah benar bentukannya. Ini ya 10, sesuai ya PCA 10. Kemudian kita sesuaikan lagi. Takutnya salah, nanti nggak bisa ngeping dia guys. Ini ya 11. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita mau mengkonfigurasi
switch 1. Jadi kita masuk ke CLI-nya. Kan kita klik tadi switch 1, kemudian kita masuk ke CLI. Nah, kita enterkan dulu. Kemudian kita ini mau masuk ke mode privilege. Jadi kita harus masuk ke mode privilege dulu untuk mengkonfigurasi switch ini. Nah, udah masuk nih. Nah, kalau masuk ke mode privilege, wait guys, aku baca dulu. Takutnya ada yang kelupaan. Berarti enggak ada. Oke, udah masuk ke mode privilege. Nah, itu ditandai dengan simbol pagar di sebelah kanan switch, tulisan switch. Kemudian kita kan mau mengkonfigurasi nih. Jadi kita masuk ke configure terminal dulu guys. Ke configure terminal. Nah, masuk nih config. Selanjutnya kita mau mengubah nama switch ini menjadi S1. Itu menggunakan perintah hostname kemudian S1. Nah, berubah kan namanya jadi S1. Selanjutnya kita tuliskan perintah no IP domain lookup. Ini jadi itu mencegah mencegah switch ini menerjemahkan perintah-perintah yang salah ketik gitu loh guys. Jadi kalau misalnya perintahnya salah ketik ya berarti hasilnya itu nggak bisa gitu. Jadi nggak usah diterjemahin lagi sama switchnya. Begitu. Nah, domain lookup ya emang nggak ada apa-apanya sih, nggak ada outputnya, jadi kita biarkan saja. Selanjutnya kita mau membuat password saat kita masuk ke privilege mode. Jadi kan sebelum kita setelah kita pencet enable itu kita mau buat passwordnya nih. Jadi caranya adalah enable secret class. Nama passwordnya tuh class, cuman kalau kalian mau ganti nggak jadi class juga ya nggak apa-apa gitu. Enable secret class, jadi pakai class dulu aja nggak apa-apa. Kemudian kita tulis line con 0, artinya kita nih mau menjalankan konfigurasinya di line console 0 gitu. Udah masuk ke line console 0, kita ketikkan lagi password Cisco. Nah, kenapa kita masukkan password Cisco di sini tuh artinya kita mau membuat password saat dia itu login gitu loh. Jadi sebelum dia masuk ke switch mode pertama atau switch up mode pertama itu ya pokoknya switch mode pertama dia tuh harus memasukkan password berupa Cisco tadi. Cisco aman login. Nah, inilah maksudnya. Jadi sebelum masuk ke mode pertama tadi, saat kita enter nih, pas masuk CLI kita enter, kemudian itu harus login dulu penggunanya menggunakan password yang udah dibentuk di atasnya ini. Aduh, salah. Login, guys. Kita klik login, kemudian kita klik exit untuk menutup konsolnya, line console tadi. Begitu. Kemudian kita ketikkan perintah interface VLAN 1, artinya kita nih mau menggunakan VLAN 1 ini sebagai apa ya? Sebagai kayak ya pokoknya kita menggunakan interface VLAN 1 untuk mengkonfigurasi switch kita. Gitu. Selanjutnya kan udah masuk nih ke VLAN 1 config if, ya kan? Kita tulisin IP address-nya si siapa itu? Si switch-nya. Tadi kan IP address dia itu 192, kemudian 168, kemudian 1, kemudian 1 lagi. Nah, terus subnet max-nya juga kalian masukin, jangan kelupaan, guys. 192, 168, 11255 bla bla bla. Nah, save. Nah, terus kita no shut. Artinya gimana ya? Kan ada shout, ada down. Nah, oke guys, balik lagi ke no shut. Kenapa kita no shut tadi? Karena kan ada shout, ada down. Nah, shut ini untuk menghidupkan atau mengaktifkan switchnya begitu. Oke,
kita akan mengaktifkan konfigurnya gitu. Nah, udah no shot, kan kita masih di config if nih, kita harus exit dulu agar kita keluar dari yang if tadi. Nah, baru kita masuk ke perintah banner motd. Banner motd. Nah, banner motd kita nih kayak mau mengetikkan kalimat atau apa gitu loh, kayak kalimat aja untuk ngetes. Nah, biasanya kita itu harus menggunakan dua simbol di awal kalimat kita dan di akhir kalimat kita. Jadi ada simbol pertama dan simbol kedua. Itu untuk penanda gitu aja loh guys. Boleh pakai tanda petik 2. Kita tulis misalnya apa ya? Lab komputer. Nah, lab komputer. Di akhir itu juga harus kita kasih tanda petik 2 guys, gitu. Kita langsung enterkan saja, kemudian langsung kita exit kembali agar kita keluar dari si config. Nah, setelah kita keluar nih dari config, kita ke show running config. Jadi kita tuh mau lihat apakah sudah terrunning atau belum. Sebenarnya ini merunning gitu loh guys. Show running config. More. Kalian enter aja terus guys, sampai dia itu ada n-nya. Oh my god. Nah, S1 udah masuk kan, S1 nih, mantap jiwa. Setelah itu kita ke show version. Ini tuh untuk kita tuh tahu gitu versi apa yang sedang berjalan di switch kita gitu. Jadi itu ada motherhood assembly number itu 7310390. Kemudian version ID-nya itu ada di F02. Begitu. Selanjutnya kita masuk ke perintah show IP interface brief. Show IP interface brief. Nah, di sini kita udah bisa lihat bahwa VLAN kita atau tadi jaringan yang kita pakai itu udah up, artinya udah hidup gitu guys. Interface VLAN 1 kita tuh udah hidup. Mau jelasin sedikit bahwa setiap yang terhubung dengan topologi perangkat tadi itu bakal up. Kalau kita benar menghubungkannya, dia pasti bakal up. Tadi kan kita menghubungkan switch 1 itu di F0 kan, F01 itu up, dan yang di PCA tadi itu 06, Fast Ethernet 06 itu juga up. Nah, udah guys, udah berhasil deh. Yang S1 nya aman. Kita keluarkan dulu, kemudian kita masuk ke S2. CLI. Nanti yang di S2 ini kita cepatkan saja ya, karena penjelasannya sama aja guys. Ngos-ngosan aku. Maafkan diri ini. Enable, kemudian masuk ke configure terminal. Habis apa, ngapain lagi, ubah namanya menjadi S2. Setelah itu kita cegah biar switchnya ini enggak menerjemahkan salah ketik, no IP domain lookup. Kemudian kita buat password saat mau mengakses privilege mode pakai enable secret class. Jadi passwordnya itu adalah class. Kemudian kita masuk ke line konsol 0 karena kan kita
switchnya mau dikonfigurasi di konsol 0 itu. Kemudian kita masukkan password Cisco. Nah ini tuh pada saat kita mau mengakses switchnya itu kita masukkan dulu password. Nah login ini, jadi sebelum kita mengakses switchnya kita harus login dulu nih menggunakan password yang udah kita bentuk, yaitu Cisco. Nah udahannya kita exit, udah keluar dari line konsolnya, kemudian ke interface VLAN 1 lagi karena kita menggunakan interface VLAN 1. Kemudian IP address-nya nih guys, IP address-nya jangan sama ya guys sama yang di S1 karena beda dia guys. 168.1.2 kalau nggak salah tadi 2 ya guys, kalau nggak salah betul. Nah ini kan S2 nya itu 2 ya guys, jangan sampai salah nanti nggak bisa di ping. 255 kemudian 0. Subnet max-nya udah berhasil. Subnet max-nya jangan lupa juga dituliskan. Terus itu kalian no shot untuk menghidupkan atau mengaktifkannya begitu. Kemudian jangan lupa exit dulu. Kita keluar dulu dari interface VLAN 1 tadi, baru kita ke banner MOTD. Jangan lupa kita gunain simbol. Tadi lab komputer, sekarang apa ya, PSTID lah ya, kelas aku guys, PSTID. Kemudian jangan lupa lagi ditutup dengan simbol yang sama. Kemudian kita enterkan lagi, kemudian kita exit. Salah. Oh benar, bisa pakai huruf gede semua guys ternyata. Astaga, aku tadi lupa ini guys, copy running config, copy running config, start up config, kemudian kita enter lagi, baru ke show running config, show running config, baru kita udah show running config-nya udah. Kemudian apa ya, show interface, show IP, kelihatan lah, show IP interface brief. Bisa kita lihat VLAN kita juga udah hidup, S2 kita udah berhasil juga, udah up. Kemudian kita close dulu. Tadi S1 nya aku terlupakan sesuatu. Mana tadi ya lupanya, di copy running config, startup config. Ntar guys, kita lihat dulu copy running config startup config. Nah, dah enter. Oke. Kita ulang lagi aja lah kali ya, guys. Kita show running lagi. Salah. Config more sampai n. Mana guys n-nya? Nah, show running config-nya sudah. Kemudian show version balik lagi, tadi habis show IP interface brief, masih di S1. Udah deh, udah guys.
kita close kan. Terus ngapain lagi? Desktop. Halo, selanjutnya kita mau memeriksa apakah berhasil atau enggak end device di PCA kita ini terhubung dengan perangkat-perangkat yang sudah kita hubungkan ini. Jadi kita pulang aja guys ke PCA, kemudian kalian pilih yang desktop, kemudian kalian klik command prompt. Kita kan mau periksa nih apakah dia udah terhubung. Kita ping pertama itu kemana? Ke PC, kemudian ke PCB dulu kali ya guys. 192 168 111. Karena kan ini dari PCA. Kemudian kita enter. Dia replay from dulu. Aduh. Dan berhasil nih, ternyata PCA kita ini udah terhubung ke PCB. Cara lihatnya adalah kita udah sampai di replay from 192.168.11 bytes blank 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 gitu. Kemudian kita periksa lagi, ping ke tempat lain. Ke ping kemana ya? Ke switch 1. Ping 192.168.1.1 ya guys. Kita lihat apakah berhasil dia. Pertama itu pasti request timeout dulu, baru ternyata berhasil juga. Kemudian kita ping lagi ke switch 2 168.1.2. Kita tunggu lagi apakah PCI ini sudah terhubung dengan siapa namanya. Nah, sudah terhubung ternyata guys. Berarti PCI ini aman nih, sudah terhubung ke 3 perangkat ini. Kemudian kita cobain PCB, takut-takut ada kesalahan, ya kan? Ke desktop, ke command prompt, kemudian kita ping dulu 192.168.1. Karena ini PCB berarti kita mau coba ke PCA 110. Langsung cepat ya guys. Nah, terhubung berarti kan ke PCA. PCB ini berarti udah terhubung ke PCA. Kemudian kita lanjut lagi ke switchnya. Apakah dia terhubung nih ke switch 1? Ternyata udah terhubung guys, udah aman. Kemudian kita lihat ke PC2, ke PC2, ke switch 2 192.168.1.2. Nah, berhasil juga. Berarti percobaan membuat topologi kali ini tuh berhasil, alhamdulillahnya. Jadi PCI ini udah berhasil terhubung ke switch 1, switch 2 dan PCB, dan PCB juga udah berhasil terhubung ke PCA, ke switch 1 dan ke switch 2 gitu. Kalau gitu aku akhiri. Oke guys, ternyata belum selesai. Aku lupa menjawab reflection questionnya. Jadi di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu, why some fast Ethernet ports on the switch are up and other are down? Kenapa di fast Ethernet switch itu ada yang up dan ada juga yang down? Kenapa tuh? Coba ya. Nih, di sini aku contohin di switch 2. Dan di sini kan kalian bisa lihat nih, fast Ethernetnya itu ada yang up, ada yang down, ada yang up, ada yang down gitu kan. Jawabannya adalah tergantung dengan apakah ada perangkat yang terhubung gitu di port tersebut atau di interface tersebut. Jadi kan fast Ethernet 01
01 ini terhubung kan di antara switch 1 dan switch 2, makanya dia itu up. Kemudian KFS Ethernet 02 sampai berapa nih, 017 itu down karena itu nggak ada perangkat yang terhubung dengan interface mereka, jadi iya down, nggak up dia. Jadi gitu guys. KFS Ethernet 018 ini kan dia terhubung kan tadi antara switch 2 ke PC 2 kalau nggak salah ya, makanya dia up karena ada perangkat yang terhubung tuh dengan interface mereka. VLAN 1 juga pastinya kan, soalnya kan tadi kita emang menggunakan interface VLAN 1, berarti dia pasti up juga gitu guys. Nah, alasan lainnya adalah bateraiku mau habis. Nah, alasan lainnya adalah apa ya? Tadi nggak ada ya di sini. Apa udah aku hapus? Nah, ini dia. Ini ada tulisan no shout. No shutdown artinya kita itu mengaktifkan port yang udah kita hubungkan itu. Tadi kan kita menggunakan port S2 berarti 192.168.1.2 ya kan. Nah, no shout itu berarti kita mengaktifkan port yang kita punya. Pada saat portnya itu aktif, baru deh bisa dieksekusi interface apa sih yang terhubung antar perangkat tersebut gitu. Ternyata interface 01 sama interface 018. Makanya di sini ada tulisan up. Di sininya up juga. Yang down ini nggak dipakai karena nggak ada perangkat yang terhubung di interface tersebut. Gitu guys. Jawaban nomor 1 reflection question udah clear ya guys. Jadi sesuai dengan perangkat yang terhubung ke interface tersebut yang bakal up. Jawaban intinya itu. Kemudian jawaban. Pertanyaan kedua, what could prevent a ping from being sent between the PC? Kenapa sering terjadi masalah gitu? Kenapa bisa kita itu nggak bisa ngeping gitu ke antara PC? Gitulah maksudnya. Kenapa bisa ping antara PC gitu. Pertanyaannya. Jawabannya adalah kita contohkan ke PC B lagi guys. Tadi kan aku udah bilang jangan sampai salah masukin IP address karena itu penting banget. Jadi pada saat kalian salah nih masukin IP address, itu bisa berakibat fatal pada saat kalian mencoba koneksiin atau pada saat kalian mencoba apakah udah terkoneksi nih antara perangkat PC kita. Itu pasti bermasalah kalau kalian salah nulis IP addressnya. Misalnya harusnya itu 1.10, kalian cuma tulis 1.8 atau 1.9. Kan nggak sesuai tuh portnya kan, berarti nanti dia itu nggak bakal sampai ke alamat yang tertuju gitu. Terus apa lagi ya kemungkinannya? Itu sih guys menurutku kemungkinannya tuh karena kalian salah nulis pada saat konfigurasi di switch tadi, switch 1, switch 2, mungkin kalian itu salah masukin IP addressnya atau mengatur IP addressnya itu salah. Kemudian juga kemungkinan terbesarnya itu pada saat di physical ini kalian salah guys di interface-nya ini. Mana fast Ethernet 0. Nih kemungkinan kalian salah tulis. Kalau misalnya kalian kebalik atau salah tulis, nggak bisa di ping juga antar perangkat kalian itu atau PC kalian itu gitu. Jadi jawabannya adalah begitu ya, jangan sampai salah nulis IP address karena itu penting banget. Oke. Karena kalau misalnya IP address kalian salah, nggak sampai alamat tujuan, nggak sampai port tujuan dia nanti ngepingnya itu gitu. Makanya nanti bakal gagal terus, nggak sampai replay from gitu, pasti bakal gagal terus dia. Oke, gitu aja sih guys dari aku.
Sekian dari aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, bye bye.